Selamat siang. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana untuk kabar hari ini? Baik. Sehat semua ya? Siap. Coba salah satu memimpin doa. Silakan yuk. Semuanya berdoa, mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan untuk absensi dulu guys. Saya cek untuk kehadirannya. Adi hadir ya. Agus? Iya. Alvito? Izin ya. Anugrah? Hadir. Ariska? Hadir. Bella? Dia? Izin. Dimas? Oke. Pelusia? Sonic? Hadir. Novi? Rizal? Rizal Adi? Hadir, Pak. Rizal Ardiansyah? Tesla? Safi? Rizka? Oke, komplit ya. Yang izin tadi 1, 2, 3, 4. Hari ini kita akan membahas tentang standar komunikasi data terkait dengan penerapan OSI layer. OSI layer. Jadi beberapa layer OSI yang akan kita bahas nanti. Nah, sebelum itu untuk kompetensi dasarnya ini nggih, mulai dari menganalisa standar komunikasi data, kemudian menyaksikan standar komunikasi data ini khusus terkait poinnya di layer OSI. Jadi nanti anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasi layer OSI itu bagaimana kerjanya, urutannya bagaimana, terus kemudian mempresentasikan tentang layer OSI di depan. Gitu. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya ini, jadi peserta didik mampu melakukan pembelajaran mengidentifikasi standar komunikasi data itu khusus untuk layer OSI untuk pembahasan kali ini, kemudian mempresentasikan kinerja dari layer OSI-nya. Itu. Terus organisasi. Nah, kemarin kan materinya udah lengkap itu. Standar organisasi itu ada banyak sekali, diantaranya ada ISO. Kalau ISO itu standar organisasi yang menangani tentang apa sih ISO? ISO adalah International Standardization Organization, bertujuan untuk standarisasi dalam range yang luas termasuk di dalamnya standar jaringan. Jadi standar ISO itu biasanya ISO itu terkait dengan image ya, tentang image. Nah, terus IEE itu kita sering pakai. IEE apa? Siapa yang masih ingat? Apa IEE? IEE adalah Institute of Electrical and Electronic Engineering atau Asosiasi Engineer Internasional. Jadi IEE itu yang mengatur protokol yang mengatur di bagian ini, WiFi, Local Area Network. Nah, itu pakainya IEE. OSI layer. Kira-kira OSI layer itu apa? Apa Mbak Bella? OSI itu standar yang diciptakan oleh International Organization for Standardization yang berperan dalam pengiriman. Jadi pengiriman tentang khususnya pengiriman komunikasi data ya. Ya. Nah, itu kalau pengertiannya secara konsepnya seperti itu. Jadi untuk OSI layer itu adalah suatu rangkaian standar komunikasi data yang mana OSI layer itu terdiri dari beberapa lapisan. Ada berapa lapisan kalau teman-teman sudah belajar? Materi ajarnya sudah saya share loh ya. Jadi sudah dipelajari kan? OSI layer itu ada berapa lapis? 7. Berarti rangkaian dari lapisan-lapisan itu menjadi satu kesatuan di mana itu untuk proses komunikasi data atau proses pengiriman di setiap layernya. Jadi diperhatikan saya di depan, di mana di situ ada 7 lapisan. Kalau teman-teman perhatikan, di setiap lapisan ini itu ada yang di sini ada logonya masing-masing. Ini adalah simulasi dari proses pengiriman data lewat HP. Jadi silakan teman-teman perhatikan dulu. Jadi proses ini ketika kita pakai 2 HP dan kita ngirim data dari HP itu, semuanya sudah dijelaskan nanti situ. Nah, itu ketika hai, datanya hai, dikirim. Hai tadi kita
rubah dulu menjadi kode biner. Itu kalau kamu bayangkan aja, kalau kamu ngetik satu paragraf kodenya berapa panjang? Panjang banget. Nah, itu udah ditranslasikan di situ. Kemudian di session lainnya dipetakan, oh datanya itu seperti ini. Jadi kalau saya mau booking transportnya pakai ini seperti itu. Barulah masuk ke transport layer biar bisa dikirim. Alatnya apa sih yuk untuk pengiriman data ini? Kan gitu. Sekarang barulah masuk di network layer-nya. Tanggung jawab si network layer ini terkait pada rutenya tadi, lewatnya IP mana, alamatnya IP-nya mana, itu masuk di network layer. Nah, tapi kan rutenya dirubah itu, dia masuk ke paket 1, paket-paketnya nanti kan banyak, tergantung data yang kamu kirim. Nah, itu paket 2, kosakata, perkataannya itu ada paket sendiri. Semuanya jadikan satu paket, cari alamat IP-nya mana, rutenya lewat mana, barulah dia dikirim. Data link layernya, datanya nanti lewatnya sini. Nah, per frame tadi masih dipecah. Jadi kalau kalian membayangkan, kalian nulis satu kata aja, paket datanya tuh banyak banget. Per huruf itu tadi, per kata tadi sudah di breakdown jadi kode biner tadi 01100. Nah, banyak banget per bitnya. Terus dikonversi lagi menjadi data digital lagi biar kamu bisa menerima tulisannya. Tadi apa sih yang dikirim segmen per layernya ada tugasnya masing-masing. Nah, kalau berdasarkan video tadi, kira-kira teman-teman bisa menganalisa kira-kira apa sih tugas dari layer-layer itu? Kan ada berapa layer tadi? Layer OSI? Ada 7 layer. Nah, kalau kita cek itu, berarti fungsinya apa aja? Aplikasi layer fungsinya untuk apa? Tadi menyedia interface atau aplikasi yang digunakan untuk melakukan komunikasi. jadi aplikasi layer itu menyediakan interface. Interface itu untuk berhubungan antara pengakses dan yang diakses. Kalau kita mengakses website, kitanya bisa cek di website yang kita akses. Kemudian kalau di presentasi layer berarti fungsinya untuk apa? Untuk menampilkan data, memaparkan data yang kita komunikasikan atau yang kita kirim. Itu presentasi layer. Kemudian kalau session layer tadi untuk apa? Untuk mengendalikan dialog maupun melakukan pengelolaan terhadap koneksi suatu komputer. Nah, jadi untuk dikendalikan di sini session ini namanya aja session ya. Session itu kan berarti apa ya? Segmen-segmen tertentu itu kita cek dulu terkait jaringan komunikasi datanya. Nah, terus kemudian di data selanjutnya ada apa? Transport. Transport layer itu untuk apa? Nah, teman-teman besok kalau ada ulangan ada tes uraian terkait dengan transport layer berarti keywordnya apa? Kata kuncinya apa di fungsi transport layer itu? Transport. Kalau transport itu berarti apa? Mengirimkan, proses pengirimannya itu transport layernya. Bahkan kalau network layer membentuk kelompok belajar di kelas kemarin sudah dibentuk ya? Oke, membentuk kelompok belajar untuk T2 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok. Di sini nanti teman-teman silahkan mengerjakan LKPD yang sudah saya tentukan. Ini menganalisa permasalahan OSI layer dan penerapannya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Kira-kira OSI layer itu bisa dipakai untuk apa aja? Kira-kira OSI layer itu kalau difungsikan dalam konteks realnya itu berfungsi untuk apa aja? Prosesnya bagaimana? Nanti silahkan ini dikomunikasikan, didiskusikan bersama-sama. Nanti setelah diskusi selesai, saya beri waktu sampai kurang lebih 20 menitan. Silahkan dikerjakan dulu, didiskusikan, nanti baru dipresentasikan per kelompoknya terkait tentang permasalahan penerapan OSI layer. Kemudian nanti teman-teman yang di belakang, silahkan kalau mungkin ada yang bingung terkait permasalahan yang dibahas, kalau mau bertanya, silahkan nanti silahkan tanya ke kelompok yang maju ke depan. Bila mana ada kelompok yang mungkin bingung, saya bantu. Jadi nggak usah takut salah, biasa aja. Pokoknya hasil diskusinya disampaikan, salah benar, nanti kita bahas bersama-sama, kita analisa bersama-sama. Oke? Oke.
Ini saya bagikan dulu per kelompoknya. Kemudian langsung duduknya merapat menyesuaikan kelompoknya masing-masing. Silakan diperhatikan pada LKPD itu, di LKPD sudah tertera beberapa permasalahan yang harus dikerjakan bersama-sama. Silakan dibagi tugasnya, tugas masing-masing anggota, bagian pengumpul data, analisa data, silakan mulai dikerjakan. Waktunya saya kasih waktu kurang lebih 20 menit. Jadi nanti setelah selesai bisa dipresentasikan di depan. Oke. Bagian kiri itu adalah customer, itu dalam proses order dulu, pesan dulu, layarnya urut ketujuhnya. Nah, yang bagian segmen bagian kanan itu adalah hasil dari order kita. Jadi respon sistem terhadap proses pemesanan kita. Mulai dari aplikasi lain, berarti kalau kita tadi pakai aplikasi, kemudian presentasi, kemudian sessionnya, mendapat etiketnya, transportnya, itu berarti pembayarannya. Terus network layer itu kemudian ada di sana tadi konfirmasi pembayaran, terus di data linknya itu respon dari yang segmen kiri terkait dengan pemesanan tiket kereta api di Traveloka. Oke, ada yang bingung mungkin pembahasan opsi layer kali ini? Ada enggak? Saya rasa jelas ya? Karena setiap fungsinya tadi sudah kita bahas secara detail, contoh kegiatan di kegiatan sehari-hari juga kita bahas secara detail. Pertemuan yang akan datang nanti akan saya bagikan lagi untuk media pembelajaran, itu kita mempelajari terkait teknologi komunikasi datanya. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai komunikasi data, ada audio, ada apa lagi kemarin? Video, audio, video. Nah, besok kita cek terkait teknologinya, kemajuannya. Silakan salah satu pimpin doa sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini. Doa mulai. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.